Banyak orang yang telah pergi karena pandemi. Kita pun bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Kita pun mencari solusi ke sana kemari. Jalan keluarnya adalah vaksinasi. Belum sempurna memang, tapi setidaknya memberi harapan akan kehidupan yang lebih baik. Lebih baik. Keren Lebih banget. baik. Emang beda ya kalau lagu yang dibuat dari November tuh sampai sekarang. 1 tahun lebih. ngikutin kedatangan vaksin waktu itu. Jadi begitu udah ada hancur-hancur, pokoknya vaksin udah mau datang nih, Om Jo langsung, wah gimana caranya? Dulu liriknya sampai kenapa bisa begini gitu aja ya. Dulu liriknya cuma sampai kenapa bisa begini. Sekarang udah vaksinasi. Udah gitu. nambah. Enggak, kalau Omnya bilang ini langsung tadi dibuat sekarang gitu kan ya. Lagu emang bisa dibuat sekarang. Tapi kalau vaksin kan prosesnya panjang ya Bu ya. Panjang, Apalagi vaksinasinya gitu nih. Kita sengaja nih ngundang Bu Nadia hari ini mau ngomongin soal progres vaksin. Karena kan banyak juga yang masih takut, masih menunggu, masih menanti. Ada yang takut. Ada yang takut. Takut jarum suntik. Takut jarum suntik kayaknya ya. Waduh, saya Bukan juga takut sih. vaksinnya, tapi takut jarum suntiknya kayaknya. Saya Kita juga. lihat ya Bu Nadia ya. Beberapa yang lucu-lucu nih gitu ya. Kita lihat coba. Berdoa dulu. Berdoa Aduh. Mama ketawa-ketawa padahal dia juga takut jarum suntik ya Bu. Kalau lihat tadi kayaknya cowok semua ya Memin. Iya, rata-rata cowok yang jaga, yang kelihatannya wah ini berani nih. Iya. Dilempar pun berani, tapi jarum suntik sorry dulu. Ntar di sini Om Jo langsung bikin lagi nih lagu soal takut jarum suntik nih abis ini ya. Tapi ini kan perlu diklarifikasi bahwa yang ditakuti adalah jarum suntiknya ya Bu ya, bukan takut vaksin ya. Karena saya rasa sepertinya persepsi masyarakat Indonesia soal pentingnya divaksin tuh sudah mulai meningkat Bertahap ya. berubah ya. Tapi ngomong-ngomong berarti per hari Kamis sudah berapa yang divaksinasi? Ada yang baru dosis pertama, ada yang sudah lengkap ya sampai dosis kedua. Ya, jadi kita tahu ya, Mit ya, bahwa saat ini kan vaksinasi kita sudah masuk tahap kedua ya, betul. Yang sudah menyasar kepada usia di atas 60 tahun dan juga Mama, saya udah dapet nih, alhamdulillah bersyukur banget. Ya, nah ini kalau total yang sudah dapat dosis pertama itu sudah 4,7 juta ya. Oke. 4,7 juta. 4,7 juta Mamat. Nah, kalau yang udah 2 kali suntikan kan kita tahu ya bahwa vaksin COVID-19 ini harus 2 kali suntik. Yang Sinovac. Karena Iya, Sinovac. yang Sinovac 2 kali suntik supaya tadi antibodinya yang timbul Terbentuk. itu optimal, kekebalannya optimal. Nah, yang sudah dapat suntikan kedua itu jumlahnya 1,7 juta. 1,7 juta. Tapi apakah dari 4,7 juta dosis pertama, 1,7 juta dosis kedua, apakah ini sudah sesuai target? Ya, kalau kita lihat kan memang kalau untuk tahap kedua ini kita ada 38 juta sasaran ya yang harus kita selesaikan. Artinya baik untuk lansia maupun untuk pemberi pelayanan publik. Nah, tahapan ini tentunya sudah kita mulai pada minggu ke-3 Februari ya, dan akan terus berlangsung sampai dengan April. Nah, diharapkan nanti di April 38 juta sasaran itu sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. 38 Seluruhnya. juta di bulan April. Dosis pertama. Dosis Targetnya gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari targetnya sebenarnya masih banyak yang harus dilakukan ya. Tapi kita udah ini duluan nih karena katanya mudik boleh. Iya. Tidak dilarang ya, sorry. Kata-katanya adalah pemerintah tidak melarang mudik gitu. Padahal kita ngebayangin gimana ya caranya kalau herd immunity ini belum
belum terbentuk gitu. Kita ngomongin soal efektivitas vaksinasi berarti Bu Nadia, harapannya kan besar sekali ketika sudah divaksin. Orang-orang akan bisa lebih lega gitu kan menjalani hidup seperti biasa. Tapi kan targetnya udah jauh banget gitu. Sampai sekarang titiknya udah di mana? Kalau harapannya di sini nih kita udah di mana nih sekarang nih? Udah bisa sampai benar-benar berpikir, oh bisa jalan-jalan lagi atau bisa apa gitu? Bisa hang apa out nanti nih kita bareng konco-konco. Sebenarnya hangout boleh loh, tapi protokol kesehatan. Ya, kayak kita gini kan ya. Itu yang penting sebenarnya. Pembatasan sosial itu bukan berarti tidak boleh melakukan apa-apa ya, tapi boleh, tetapi protokol kesehatan harus dijaga. Itu yang penting. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Kalau kita melihat kondisi memang pertama ya, tujuan vaksinasi ini Muhammad dan Mamit bahwa pertama kita ini pengen keluar nih dari situasi pandemi ya. Supaya kita jangan banyak orang sakit, jangan banyak orang meninggal ya. Dan kita tahu kalau yang disebut pandemi itu kalau dalam dunia nyata nih ya, ini kan kayak perang loh, perang tapi nggak kelihatan yang musuh kita. Lebih ngeri sebenarnya ya. Ya, ini virusnya jadi sama kondisinya karena kan yang disebut pandemi itu adalah kondisi kesehatan yang lebih hebat dari wabah. Nah, kalau wabah aja kita sudah ini ya, sudah seru nih, udah wah ya, terjadi secara apalagi global pandemi ya. Nah, tentunya kita tahu kalau dalam kondisi pandemi virusnya banyak, kita harus tetap walaupun sudah divaksinasi melakukan protokol kesehatan. Tetap 3M, menjaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan. Kenapa? Satu, vaksin itu sendiri butuh waktu untuk dia membentuk kekebalan antibodi. Apalagi berapa lama setelah vaksin setelah dosis kedua, Bu Nadia? 28 hari. 28 hari ya kan. Jadi kalau betul, Mat baru satu kali ya. Ya, kalau baru satu kali udah langsung ngopi bareng lah. Ya. Pasti bisa tertular ya gitu ya. Jadi 28 hari sesudah suntikan kedua baru antibodi terbentuk. Itu satu untuk diri kita ya. Nah, yang kedua kan tadi kita bicara mengenai membentuk kekebalan kelompok ya, perlindungan bersama. Nah, perlindungan bersama itu harus banyak orang yang sudah disuntik. Kalau sekarang kan baru mungkin sepertiganya. Pada akhir April kan tadi 38 juta sasaran ditambah 3 juta, 1,5 juta petugas kesehatan, yang berarti kan kurang lebih 40 juta orang ya baru divaksinasi. Padahal target kita kan 181,5 juta sasaran. Kalau supaya nanti bisa benar-benar mudik dengan tenang itu minimal berapa sih Bu? Ada nggak? Saya pernah baca epidemiolog mengatakan idealnya sebenarnya 100 juta orang baru bisa orang-orang beraktivitas lebih sedikit ya, lebih bisa luas lagi. Tapi oke lah dalam kondisi seperti ini kita real saja minimal 50 juta orang. Itu hitung-hitungan yang benar, masuk akal atau dipaksakan? Ya, kalau mengenai untuk kita menimbulkan kekebalan kelompok itu memang secara teori harus 2/3 ya penduduk Indonesia divaksin. Artinya 70% yang sudah mendapatkan vaksinasi. Makin jauh dong berarti ya. Ya. Nah, tapi kemudian epidemiolog ada menghitung-hitung ya kan. Kalau kita bisa memvaksinasi 70 juta atau kalau saya baca itu antara 50 sampai 80 juta. Tergantung pola penularan di daerah tersebut ya. Di antara 50 sampai 80 juta orang sudah divaksin, maka bukan pandeminya berakhir, tapi laju penularannya bisa kita turunkan ya. Nah, artinya kalau kita bicara laju penularan ya kembali lagi prokes harus tetap jalan. Apakah saat ini sudah mulai kelihatan nih dari sekitar kurang lebih 5,4 ya, 5,4, 6,4 lah orang yang divaksin dosis pertama dan dosis kedua, apakah udah mulai kelihatan penurunan laju penularannya? Kalau kita lihat ya sejak 3 minggu ya Bang Mat ya, kasus kan memang cenderung turun terus ya. Kasus positif COVID ini sekarang kan antara 5.000 sampai dengan 4.000 kasus per harinya. Dan sembuh meningkat. Dan angka sembuh juga meningkat, tapi yang penting adalah kasus aktif. Kasus aktif itu hanya di bawah 140.000. Yang kemarin kita sempat ingat ada 170.000, bahkan penambahan kasus sempat menyentuh 14.000 pada satu hari loh, ya kan. Nah, sekarang ini memang kasus
terlihat seperti menurun. Tapi kita belum mengatakan bahwa oh ini sudah turun dong kasus di Indonesia, karena kita akan lihat lebih luas lagi. Tetapi yang pasti yang bisa kita dapatkan informasi pasti bahwa karena tenaga kesehatan kan yang pertama ya mendapatkan vaksin, dan kita sudah melihat bahwa angka kesakitan di antara tenaga kesehatan ini sudah menurun. Itu jelas dari laporannya. Jadi orang tenaga kesehatan yang terinfeksi virus itu angkanya juga jauh lebih menurun dibandingkan di awal-awal. Jadi tetap solusinya adalah memperbanyak orang yang divaksinasi. Iya. Nah, pertanyaannya kan ini kan yang sudah dipakai adalah vaksin Sinovac ya, yang memang sudah datang dari November. Yang sedang dinanti adalah distribusinya AstraZeneca yang saat ini sedang di hold dulu. Yang juga jadi pertanyaan adalah kan kita katanya udah deal sama Pfizer, kapan datangnya ya? Belum lagi ditambah banyaknya juga berita-berita mengenai sebenarnya Pfizer ini apakah aman sih untuk digunakan, karena kalau di Eropa dan negara-negara lain ini banyak yang menimbulkan kematian gitu ya, kasus kematian. Nanti kita bahas abis ini boleh ya Bu ya, supaya clear, supaya tidak ada yang bingung, tidak ada lagi yang simpang Mana yang siur lebih gitu bagus? ya. Ini AstraZeneca, Sinovac, pusing itu. Mendingan kita minum dulu, Bu. Silakan. Pinter Mamat, minum memang ada. Tapi sudah expired date, bahkan sampai ada yang menghitung. Kalau misalnya katanya 2 tahun, apakah sudah ada vaksin sebelum pandemi?